Di sebuah kampung hiduplah seseorang ibu bernama Maryam, tidak jauh dari rumah Pak Kabul. Ibu Maryam adalah seorang yang sangat sombong, suka merendahkan orang lain. Waduh, berisik banget. Mesti tukang bakso yang biasa itu. Jadi pusing dengernya. Hei tukang bakso, suaramu itu berisik tahu. Ini waktunya orang pada istirahat. Palah nongol kampungan banget sih. Sudah pergi sana, ganggu orang saja. Maaf Bu, namanya juga cari makan. Lagian kalau nggak teriak, siapa yang mau beli? Dasar orang kampung, untung saya kaya. Jadi nggak perlu makan bakso gerobakan begitu. Kan sudah tak bilangin kalau jam segini, jangan lewat sini. Dasar kumis tebal. Ya sudah maaf Bu, besok kalau lewat sini, mulut saya tak silent saja. Biar telinga Ibu tidak dengar. Oh, bapaknya ngira saya budek ya? Pakai bilang nggak dengar segala. Kok jadi panjang kali lebar kali tinggi sih Bu? Kan saya nggak bilang budek, saya cuma bilang biar telinga Ibu nggak dengar saja. Gudeg kali Bu, enak. Minimal belilah katanya. Orang kaya, bakso cuma 10.000 saja nggak mau beli. Sudah lama tidak belanja di Bu Atun. Kok lupa ya rumahnya? Perasaan di sekitar sini deh. Dek Siti, tumben mampir mau beli apa? Selamat belanja di Bu Atun. Iya nih, lagian mau kesini mesti ibu di rumah terus. Jadi aku nggak berani. Mau beli sayuran kok Bu. Kamu beda banget ya sama ibumu. Sehat-sehat ya Dek Siti. Doain saja ya Bu Atun. Semoga ibu aku cepat mendapatkan hidayah. Pada saat itu, Ibu Maryam mau pergi. Tiba-tiba melihat anaknya belanja di Bu Atun, karena ibunya paling tidak suka kalau belanja di warung. Tidak lama kemudian, Ibu Maryam langsung berhenti nyamperin anaknya. Apa-apaan ini Siti? Kamu jajan di warung reot begini? Gengsi dong. Nanti kamu ketularan miskin. Mulutmu dijaga ya Maryam. Kamu kalau ketemu orang lain boleh nyolot sombong. Tapi jangan harap kalau ketemu aku pasti tak ladenin. Sampai akhirat pun saya kejar kau. Halah, alasan dasar orang miskin. Habis ini kamu langsung pulang. Jangan beli di warung ini lagi. Kampungan. Rasain ini. Lumayan empuk kan? Itu akibatnya kalau melawan wanita terkuat di kampung ini. Kurang ajar banget sih kamu, Tun. Saya akan tindak tegas atas kelakuanmu. Aku laporin kamu ke polisi. Silakan saja, saya nggak takut. Memang laporanmu bakal diproses. Tahu sendiri kan? Proses lah. Saya kan punya orang dalam. Lihat saja nanti. Apa orang dalam? Dalam sempakmu kali? Pada malam itu, di rumah Pak Kabul, diadakan pertemuan RT, tapi cuma beberapa saja yang bisa hadir. Terima kasih Pak Kabul atas masukannya. Jadi gini Bu, di kampung kita ini kan ada iuran buat kebersihan. Jadi mohon maaf sebelumnya untuk Ibu Maryam. Mohon maaf kok ini Bu jarang RT. bayar ya. Saya kan orang kaya, rumah saya bersih sendiri. Suruh aja orang miskin bayar. Wong tiap bulan, saya sudah bayar orang di rumahku. Ogah banget ngapain? Bukan begitu Ibu. Ini buat bayar sampah itu loh Bu, yang diangkut tiap hari. Sebenarnya Ibu Maryam ini mudah nggak sih? Kalau gitu Bu Maryam saja yang bayar 2 kali lipat biar adil. Dia kan orang kaya. Sudah kalian belajar saja ya nak. Jangan dengarkan orang di luar sana yang lagi ribut nggak jelas. Dasar kalian iri sama saya. Tunggu aja. Saya nggak butuh kalian. Apalagi Bu Atun paling nggak suka saya. Jangan begitu Bu. Kita itu hidup di kampung. Jadi harus saling-saling membantu. Benar tuh omongan Bu RT. Kalau tidak mau berbaur sama warga hidup di hutan sana. Sudah Bu. Kalau memang Bu Maryam tidak mau bayar nggak apa-apa, itu haknya dia. Lagian ini kan sudah malam, nggak enak sama tetangga. Ibu kesal dengan RT kita ya? Masa kita harus bayar iuran segala? Padahal halaman kita kan sudah bersih terus tiap hari. Namanya di kampung ya gitu Bu. Lagian bayar sedikit tidak membuat kita jadi kere kan? Lihat saja besok ya Bu. Saya akan lewat situ lagi dan gerobak. Mau tak modifikasi biar ada speakernya. Orang kok sombong banget. Kalau mati bisa jalan ke kuburan sendiri. Gak apa-apa. Waduh, kenapa beranda TikTokku isinya azab mulu ya? Apa mungkin ini teguran buat ibu ya? Firasatku kok kagak enak gini ya? Ya Allah,
Lindungi ibu aku, semoga tidak terjadi apa-apa, dan semoga ibu bisa merubah sikapnya dan kelakuannya yang suka menyakiti orang lain. Kenapa tiba-tiba hujannya besar gini ya? Padahal tadi pas di rumahnya Pak Kabul, cerah-cerah saja tuh. Tiba-tiba hujan malam itu sangat besar, disertai petir. Semoga tidak terjadi apa-apa pada Ibu Maryam. Satu persatu rumah yang terlihat kokoh itu mulai bocor. Lalu Siti bingung harus gimana. Kemudian ia mencari ibunya di lantai atas. Waduh, gimana ini? Orang-orang pada kemana ya? Si ayah malah pergi nggak tahu kemana. Siti, kamu di mana? Iya Bu, sebentar. Ini mau naik di bawah juga pada bocor semua. Kita harus gimana ini? Ayahmu malah pergi meninggalkan ibu entah kemana. Coba, kamu minta tolong sama warga atau Bu Atun yang bisa dihubungi. Maafkan aku ya, Nak. Cepat, Siti. Sepertinya rumah ini akan roboh. Semua sudah pada bocor. Akhirnya Siti minta bantuan sama Bu Atun. Kemudian Bu Atun ngabari teman-temannya untuk menemani ke rumah Ibu Maryam. Aku harus ngabari Pak Kabul dan Bu RT dan teman yang lain. Bu Atun langsung tancap gas untuk menghampiri teman-teman yang lain. Kebetulan tukang bakso itu sudah di rumahnya Pak Kabul. Kasian banget ya Bu Maryam. Padahal baru kemarin dia ngeledek saya, Pak. Lalu mereka bertiga langsung pergi ke rumah Bu Maryam. Ayo kita harus pergi dari sini, Bu. Sebelum rumah ini hancur, kita ke rumah Pak Kabul dulu. Ayo cepat kasih tahu yang lain, Pak. Lalu kita segera pulang, kalau kelamaan di sini bahaya. Tapi dengan barang-barangku gimana, Bu? Semuanya mahal-mahal loh. Kalau ditinggal, mesti akan ikutan hancur. Apa sekalian diangkut saja, Bu? Gak usah bercanda deh, Bu. Dalam situasi begini, masih saja mikirin barang. Yang penting kita semua selamat. Ayo kita pergi. Lalu mereka semua pergi meninggalkan rumah Ibu Maryam. Tak selang lama kemudian, rumah besar itu tersambar petir dan lalu terbakar. Namun mereka tetap melanjutkan perjalanan ke rumah Pak Kabul karena tidak mengetahui kalau rumah Bu Maryam akan terbakar. Kenapa ini semua terjadi pada saya? Semua hancur sehancurnya suami pergi entah kemana. Tidak ada kabar, lalu musibah besar menimpa saya. Mungkin rumahku akan hancur dan harta bendaku entah tak tahu gimana. Mungkin ini teguran dari Allah, Bu. Kita harus rendah hati. Jangan suka menghina dan merendahkan orang lain. Semua harta benda kita di dunia ini hanyalah titipan. Jadi kalau sudah waktunya diambil, gak ada sehari pun harta benda kita akan lenyap. Benar kata Bu Atun. Maaf sebelumnya ya, Bu Maryam. Mungkin selama ini Bu Maryam terlalu sombong, apa mungkin pernah menghina seseorang. Iya, Bu RT. Maafkan saya semuanya. Terakhir saya menghina tukang bakso, dan ternyata tukang bakso itu turut membantu atas musibah ini. Saya malu, Bu RT. Benar yang dibilang Bu Atun tadi. Ya sudah, nanti Bu Maryam minta maaf sama Kang Bakso ya, mumpung orangnya ada di sini. Maafkan ibu saya, Kang. Memang ibu orangnya kayak gitu. Semoga dengan adanya musibah ini, ibuku bisa merubah sikapnya. Gak apa-apa kok, Dek. Ya, semoga ibu kamu menyesali apa yang selama ini dia lakukan itu menyakiti orang lain. Malam ini sementara Bu Maryam dan Dek Siti bisa tidur di rumah saya dulu ya. Saya terima kasih banyak kepada kalian semua. Ternyata kesombonganku selama ini dengan cepatnya diazab oleh Allah. Semoga kedepannya saya bisa menjadi yang lebih baik lagi. Keesokan harinya, mereka semua mencoba melihat kondisi rumah Ibu Maryam. Dan ternyata rumahnya sudah hangus terbakar, tersisa puing-puing reruntuhan bangunan. Seketika Ibu Maryam langsung kaget melihat kondisi rumahnya seperti itu. Kenapa semua jadi begini ya Allah? Saya minta maaf, saya sudah sombong, merendahkan kalian. Ternyata tanpa kalian, saya bukan siapa-siapa. Ternyata azab seorang yang sombong itu benar-benar nyata. Maafkan ibu aku ya, Pak. Kang, maaf ya. Aku harus tinggal di mana lagi ini? Inilah gunanya hidup rukun, Bu. Kaya, miskin, semua sama. Kita harus saling bantu. Masalah tinggal nggak usah khawatir deh, Siti. Bisa tinggal di rumah Akang, bisa di Bu Atun semu, orang di sini baik semua kok. Ya sudah, kita pulang yuk. Akhir cerita,
Jangan sombong dengan apapun yang kamu punya, karena Tuhan bisa saja mengambilnya dalam sekejap mata. Jadi lain kali kalau Bu Mariam dengar tukang bakso teriak, jangan marah. Siapa tahu itu calon mantumu, Bu.